Oke guys, mari kita lanjutkan materi structure kita. Jadi hari ini kita ada di hari kedua dan materinya adalah tentang conjunction atau kata hubung ya. Jadi di dalam kalimat sebenarnya subjek predikat kalau mau lebih dari satu itu nggak apa-apa. Jadi misalnya ada dua itu nggak apa-apa. Nah tapi syaratnya nanti harus ada yang namanya conjunction. Atau kalau saya balik, conjunction itu diperlukan hanya ketika subjek predikat di kalimatnya nanti itu lebih dari satu. Seperti itu ya. Karena fungsi conjunction itu adalah penghubung atau menghubungkan dua subjek, dua predikat. Atau kalau kita nyebutnya dalam bahasa Indonesia, kalimatnya nanti disebut dengan kalimat majemuk gitu ya. Nah, jadi misalnya, kalau teman-teman menemukan ada susunan di soal berupa conjunction subjek, titik-titik, koma, subjek predikat. Nah, kira-kira yang hilang di titik-titik di situ itu apa, teman-teman? Predikat. Yeah, that's right. So we're missing predicate here. Jadi kita kehilangan predikat di situ ya. Jadi misalkan lagi, kalau teman-teman menemukan susunan di soal berupa subject predicate, blank space subject predicate, so what's missing here? Conjunction. Yap, that's Conjunction. right. Betul, conjunction sebagai konektornya ya. Nah, terakhir teman-teman. Misalnya, teman-teman di soal itu menemukan struktur berupa subject predikat conjunction titik-titik. Apa yang hilang di situ? Subject dan predikat. Betul, subjek dan juga predikat. Nah, jadi secara konsep untuk penggunaan conjunction ini kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau di dalam kalimatnya nanti kita memiliki subjek predikat lebih dari satu, maka harus ada conjunction. Atau kebalikannya, kalau di kalimatnya nanti ada conjunctionnya, maka subjek predikatnya harus ada lebih dari satu, seperti itu. Karena itu adalah fungsi conjunction, gitu ya. Nah, sayangnya teman-teman, conjunction itu ada dua jenis, oke? Ada yang dari keluarganya fanboys dan ada juga yang selain fanboys. Nah, fanboy sendiri itu cuma singkatan dari for, and, nor, but, or, yet, so. Disingkat jadi fanboys. Like that, guys. Nah, for di sini artinya karena ya, bukan yang for artinya untuk. Karena for yang artinya untuk itu preposisi, bukan conjunction. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu kelas katanya beda, penggunaannya juga beda, teman-teman. Gitu ya, karena itulah alasan kenapa kata-kata dalam bahasa Inggris sebenarnya juga bahasa kita juga sama ya, teman-teman. Jadi kenapa kata-kata dalam bahasa Inggris itu dikelaskan atau dikategorikan menjadi beberapa kelas kata? Karena di dalam kalimat penggunaan kata itu berdasarkan kelas katanya. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi for di sini yang conjunction dia artinya karena bukan untuk ya. Nah, kemudian and artinya dan, nor artinya juga tidak, but artinya tetapi, or artinya atau, yet artinya tetapi, so artinya sehingga, dan inilah conjunction kalau disingkat jadinya fanboys. Nah, kalau teman-teman menemukan ada kata yang kelas katanya juga conjunction, tapi bukan for, and, nor, but, or, yet, so, anggap semuanya ke dalam selain fanboys atau non-fanboys. Jadi conjunction itu sebenarnya ada banyak banget, teman-teman ya. Nah, cuman dibagi menjadi dua ini ada fanboys dan selain fanboys. Nah, contoh untuk conjunction selain fanboys kita punya because atau since artinya sama-sama karena dengan for ya. Nah, jadi teman-teman tapi harus hati-hati dengan kata because of, oke? Jadi memang because itu adalah conjunction gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman menemukan ada of-nya, jadi because of ini bukan conjunction, teman-teman, tapi ini adalah preposition. Nah, preposition itu fungsinya merubah kata setelahnya menjadi keterangan, bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat. Yang fungsinya menghubungkan dua subjek, dua predikat itu adalah conjunction. Gitu ya. Jadi because sama because of itu beda, teman-teman. Penggunaannya juga beda, walaupun artinya sama, gitu ya. Nah, berikutnya selain because sama since yang artinya karena, kita punya when, once, as artinya ketika, teman-teman. Ada juga where artinya di mana. Kemudian ada which, who, that yang artinya yang. Nah, ini saya tebelin karena ada penggunaan khusus. Nanti kita bahas di hari ke-10 ya, teman-teman. Nah, kemudian ada that artinya bahwa, while artinya sedangkan, while juga bisa diartikan di tengah-tengah atau di saat ya. Kemudian ada every time atau whenever artinya kapanpun. Ada juga although atau even though ataupun though aja. Dia meskipun dia conjunction juga, teman-teman. Ada whose yang diikuti kata benda, contohnya adalah whose daughter, yang anak perempuannya, misalkan whose father, yang ayahnya, whose car, yang mobilnya, whose house,
yang rumahnya gitu ya. Jadi whose noun itu yang bedanya, yang nounnya seperti itu. Nah, berikutnya ada the way, how, sama us artinya sebagaimana dan masih banyak lagi. Nah, mungkin perlu diingat teman-teman, kalau teman-teman menemukan ada kata tanya di soal structure TOEFL, itu bukan kata tanya ya, tapi anggap dia sebagai conjunction atau kata hubung ini. Karena di soal structure TOEFL, teman-teman akan eh, tidak akan menemukan tanda tanya maksud saya. Gitu ya. Jadi kalau menemukan kata tanya atau 5W1H, teman-teman anggap itu sebagai conjunction dan penggunaannya sama dengan conjunction seperti itu. Kata as ada dua arti ya, betul. As yang artinya ketika, dia adalah conjunction. As yang artinya sebagai itu preposition, yang artinya dengan itu juga preposition. Karena as itu artinya banyak ya, teman-teman. Eh, Misalkan kita mau bilang sama dengan itu the same, misalkan sama tingginya dengan itu as tall as. Samanya yang pertama pakai as, kemudian diikuti tall artinya tinggi, as yang kedua artinya dengan. Jadi as tall as sama tingginya dengan gitu ya. Jadi as itu tergantung penggunaannya, artinya nanti beda-beda. Dan memang dalam bahasa Inggris itu sering teman-teman atau banyak kata yang dia satu kata tapi artinya banyak dan kelas katanya juga kadang lebih dari satu atau banyak. Yang pasti setiap penggunaan dari masing-masing artinya, masing-masing kelas katanya itu juga beda. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh conjunction. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa conjunction fanboys, padahal kan dia juga sama-sama conjunction ya, teman-teman. Kenapa dia harus dibedakan dari conjunction yang lain? Nah, jadi jawabannya adalah karena penggunaan fanboys ini di dalam kalimat berbeda dari conjunction-conjunction yang lain yang selain fanboys, gitu ya. Nah, perbedaannya apa? Perbedaan yang pertama adalah di penempatannya di dalam kalimat. Conjunction fanboys itu, teman-teman, tempatnya hanya bisa di tengah-tengah. Nggak boleh kita terletakkan di awal kalimat, gitu ya. Sedangkan conjunction yang selain fanboys itu tempatnya boleh di tengah, boleh juga di awal kalimat. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita tulis rumus gitu ya, conjunction yang menggunakan fanboys itu nanti rumus kalimatnya atau polanya itu cuma satu, yaitu subjek predikat, koma, fanboys, subjek predikat. Nah, sedangkan untuk conjunction selain fanboys, karena tempatnya boleh pindah-pindah ya, nanti ada tiga kemungkinan pola kalimat teman-teman atau rumus gitu ya. Yang pertama ada subjek predikat, conjunction subjek predikat, atau subjek, conjunction subjek predikat, predikat, atau conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Seperti itu. Dan perbedaan yang terakhir teman-teman adalah di penggunaannya juga ya. Jadi conjunction fanboys ini tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya, kalau teman-teman menemukan ada conjunction fanboys, belum tentu kita membutuhkan dua subjek, dua predikat. Karena fanboys itu bisa menghubungkan parallel structure di dalam kalimat, teman-teman. Nah, parallel structure itu adalah bagian kalimat yang sama. Misal yang dihubungkan itu kata sifat dengan kata sifat. Contohnya, Rita itu cantik dan baik. Nah, itu ada kata dan di situ atau bahasa Inggrisnya and gitu ya, anggota dari fanboys. Cuman kalimatnya tadi hanya memiliki satu subjek, satu predikat. Jadi Rita itu cantik dan baik. Nah, yang dihubungkan dengan fanboys and di situ cuma dua kata sifat, yaitu cantik kemudian baik. Gitu ya. Nah, contoh lagi. Rita dan Saka sedang mengambil papan tulis misalnya teman-teman. Jadi kalau di Inggris kan Rika and tapi siapa saya lupa, Rita and Saka gitu ya, is getting the whiteboard for example. Jadi di situ and itu hanya menghubungkan Rita dan Saka yang posisinya sama-sama sebagai sebagai subjek. Predikatnya cuma satu yaitu sedang mengambil. Nah, itu keistimewaan conjunction fanboys teman-teman. Jadi dia bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Tapi dia juga bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat yang cara menandakannya adalah sebelumnya itu nanti ada komanya, teman-teman. Contoh ya. Nah, ini contoh fanboys yang menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat yang lain. Contohnya, I love apples, I love oranges, and I love mangoes. Saya suka apel, saya suka jeruk, dan saya suka mangga. Nah, karena subjek predikatnya kan sama-sama I love ya, teman-teman. Kita jadikan satu aja. Jadinya, I love apples, oranges, and mangoes.
Nah, di sini ada kata and, fanboys, teman-teman. Gitu ya. Tapi dia tidak menghubungkan dua subjek, dua predikat, melainkan hanya menghubungkan tiga objek. Ya, yaitu apples, oranges, dan juga mangoes. Nah, kalau ada seperti ini kita anggap satu aja. Oke, objeknya gitu ya. Kita tarik satu garis, objek seperti itu. Subjeknya cuma satu yaitu I, predikatnya cuma satu yaitu love. Nah, itu keunikan dari conjunction fanboys yang membuat mereka berbeda dari conjunction yang lain. Nah, sedangkan conjunction selain fanboys itu hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi kalau teman-teman menemukan ada conjunction, kok dia selainnya fanboys, fix kita nanti akan membutuhkan dua subjek, dua predikat. Ya, contohnya, I love apples because they are a source of vitamin A. Jadi saya suka apel karena mereka itu sumber vitamin A. Contoh ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah materi dasar dari conjunction. Nah, untuk contoh penggunaannya di dalam kalimat kurang lebih seperti ini. Ini saya ambilkan dari buku yang dari lembaga ya, teman-teman yang di Longman. Nah, caranya sama dengan materi yang kita pelajari kemarin, yaitu kalau saya ya, teman-teman, dicari kata kerja yang bisa jadi predikat dulu. Pertanyaan saya ke teman-teman, adakah teman-teman menemukan kata kerja di soal yang bisa jadi predikat? Kalau ada yang mana, teman-teman? When? Jangan. Ya, betul. Yang pertama ada when, gitu ya. When itu verb kedua dari kata go, teman-teman. Oke, lampau dia predikat ya. Subjeknya adalah the lamps. Nah, tapi teman-teman jangan buru-buru dulu. Cari lagi, adakah predikat lagi? Ya, betul. Di chat saya melihat ada yang menjawab occurred. Betul, teman-teman, dia adalah predikat. Subjeknya adalah a power failure. Ya kan? Nah, karena ada dua subjek, dua predikat ini nanti kalimatnya, maka kita butuh conjunction. Di dalam kalimat majemuk atau kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek, satu predikat, kita membutuhkan conjunction. Nah, di pilihan ganda itu conjunction cuma ada satu, teman-teman. Do you know which one? Ya, yang Bravo ya, yang so. Dia anggota dari keluarga fanboys. Dan kalau ada koma sebelumnya, conjunction fanboys itu berarti 90% ya, teman-teman. Dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Ya, jawabannya yang Bravo. Alpha tidak bisa karena itu keterangan atau adverb ya. Kata keterangan itu tidak bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, kalau yang Charlie sama Delta, later sama next itu bisa jadi adverb atau keterangan. Dia juga bisa adjektif sifat, teman-teman. Nah, kita nggak butuh keterangan atau sifat di sini. Kita butuhnya penghubung ya. Jadi conjunction. Ya, jadi jawabannya yang Bravo, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, a power failure occurred, so the lamps went out. Jadi, konsleting terjadi. Sehingga lampu-lampunya padam. Gitu ya. Nah, contoh kedua, caranya sama. Teman-teman cari predikat dulu. Apakah teman-teman menemukan predikat di soal? Kalau ada yang mana? Was. Iya, betul. Yang pertama ada was, yang mana subjeknya belum ada ya, teman-teman. Berarti di sini kita carikan subjek. Kemudian ada juga predikat yang kedua yaitu missed. Nah, subjeknya adalah I, ya kan? Nah, berarti karena nanti kalimatnya memiliki dua subjek, dua predikat atau kalimat majemuk, maka kita juga butuh conjunction. Jadi di sini teman-teman diminta untuk mencarikan conjunction kemudian subjek. Nah, A, B, C, D yang conjunction kemudian subjek kira-kira yang mana teman-teman? Nah, jawabannya adalah yang delta ya. Nih, mama. Oke, jawabannya yang delta teman-teman. Ada conjunction since subjeknya adalah he. Kalau yang alpha, I itu cuma subjek. Nah, memang kita juga butuh subjek, tapi kita juga butuh conjunction. Ya, di dalam kalimat majemuk harus ada conjunction-nya. Kalau yang Bravo ini ada conjunction, tapi nggak ada subjek untuk predikat was. Kita juga butuh subjek tadi ya. Kalau yang Charlie cuman ada kata benda, the train, artinya kereta tersebut, tapi tidak ada conjunction-nya, nggak bisa. Nah, kata bendanya ada di subjek, tapi nggak ada conjunction, nggak bisa ya. Jadi kita butuhnya conjunction subject. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Conjunction since, subjeknya adalah he. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, since he was late, I missed the appointment. Seperti itu. Ada pertanyaan, the appointment itu termasuk apakah? Nah, mungkin sebelum saya menjawab, ini belum saya jelaskan ya, teman-teman. Tapi mungkin ada teman-teman yang pernah dengar, kira-kira kalau misalkan ini subjek, ini predikat. Nah, the appointment itu fungsinya sebagai apa, teman-teman? Ada yang tahu?
Jangan takut salah, mungkin iya betul dia adalah objek, teman-teman. Ya. Jadi dia adalah kata benda. Pokoknya kalau teman-teman menemukan ada the terus kata setelahnya itu kata benda. Nah, kata benda itu kalau tempatnya di belakang bisa dibilang 60% lah ya, teman-teman. Itu dia adalah objek. Seperti itu. Nah, atau kalau dia jatuh di setelah kata kerja yang butuh objek seperti ini, berarti dia 100% itu adalah objek kata bendanya. Gitu ya. Karena miss kan artinya melewatkan. Dia butuh objek, teman-teman. Seperti itu. Jadi ini adalah objek. Gitu ya. Nah, nanti kalau diartikan karena dia terlambat, saya melewatkan janjian ketemuannya atau acara ketemuannya. Seperti itu. Late itu keterangan, Mister. Betul. Late di sini dia keterangan atau kalau dalam bahasa Inggris kita nyebutnya complement. Kalau dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya keterangan di dalam kalimat ya, teman-teman. Bukan kata keterangan. Walaupun late ini juga kata keterangan seperti itu. Fungsinya dia sebagai complement atau keterangan itu sendiri atau pelengkap gitu ya. Jadi keterangan atau complement itu bisa dari 3 kelas kata. Bisa dari adjektif. Contohnya I was sick. Saya sakit kemarin misalnya. Nah, itu sick itu kata sifat. Bisa diikuti kata benda juga. Contohnya I was a student. Saya dulu seorang mahasiswa atau murid. Atau I was late contohnya ini. Saya kemarin terlambat seperti itu. Nah, itu sorry, late di situ dia bukan sebentar. Late itu kayaknya dia di sini kata sifat ya, teman-teman, bukan kata keterangan. Karena late itu memang bisa jadi kata keterangan, bisa juga kata sifat seperti itu. Karena kalau dia keterangan, keterangan itu biasanya menjelaskan kata kerja, sedangkan kata kerjanya di sini tidak punya arti, teman-teman. Gitu ya. Jadi nggak bisa pakai keterangan. Kayaknya itu kata sifat, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Oh ya, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita ke latihan buat teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan mengenai materi kita hari ini. Oh ya, meneruskan juga. Mungkin kalau sambil teman-teman ada pertanyaan nggak apa-apa, sambil meneruskan juga. Jadi di dalam kalimat itu materi kita kemarin ya, hari pertama, yang harus ada di dalam kalimat itu adalah subjek predikat. Sedangkan objek dan complement itu tidak wajib. Jadi kalau teman-teman menemukan ada complement, kemudian objek, dan itu nggak ada hubungan dengan titik-titik, itu dihapus nggak masalah. Contohnya teman-teman, ini kalau dihapus nggak masalah, karena objek itu di dalam kalimat tidak terlalu penting ya. Jadi keterangan juga sama, tidak terlalu penting. Jadi yang penting itu adalah yang harus ada adalah subjek dan juga predikat seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Dan itu tadi preposition atau conjunction Kak. Dan itu keterangan, teman-teman, atau adverb bahasa Inggris, bahasa grammarnya ya. Jadi dan itu artinya kemudian bisa atau pada waktu itu juga bisa. Dia adalah keterangan atau adverb seperti itu. Jadi jawabannya apa Kak? Delta, Miss. Kita butuh conjunction subject di situ. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan tentang materi ya. Masih nggak ada pertanyaan tentang penjelasan. Baik, kalau gitu teman-teman coba praktekkan yang sudah teman-teman pahami dari materi kita hari ini ke latihan soal. Jangan takut salah, kita belajar waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Jangan takut salah, kita bahas bareng nanti. Jadi ada jawaban Charlie dan juga Delta, kita bahas. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada appears ya, verb SES. Subjeknya adalah nebula. Nah, sebelumnya kata the nebula itu ada conjunction although. Ya, jadi although itu conjunction sama kayak though, sama kayak even though. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau ada satu conjunction, kita akan membutuhkan 2 subjek, 2 predikat. Kita baru menemukan 1 subjek, 1 predikat. Cari lagi, teman-teman, apakah ada? Nah, di setelah koma itu ada predikat lagi yaitu contains, tapi belum ada subjeknya. Jadi di sini kita hanya diminta untuk mencarikan subjeknya saja, teman-teman. Ya, jadi cari A, B, C, D yang bisa jadi subjek saja. Kalau yang alpha, so that itu satu kata ya, dia conjunction, teman-teman. Oke, jadi yang alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo, that
itu ada conjunction lagi, kita hanya butuh subjek ya teman-teman, jadi Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada conjunction juga, sedangkan kita hanya butuh subjek saja, jadi Charlie nggak bisa. Nah, jadi jawabannya yang delta ya teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, although the nebula appears diffuse and faint, it contains vast regions of interstellar and interstellar gas and dust. Jadi meskipun nebula itu nampak diffuse itu kayak redup gitu ya. Sorry, diffuse itu kayak iya kayak redup gitu teman-teman. Faint itu juga artinya nggak kelihatan, nggak terlalu kelihatan gitu ya. Dia atau nebula itu mengandung atau memiliki area yang luas dari gas interstellar dan debu interstellar seperti itu. Kak, berarti tidak mungkin conjunction ada dua ya? Bisa Kak, tapi ya betul. Jadi kalau misalkan kan tadi gini ya teman-teman, kalau conjunction itu kan fungsinya menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi kalau ada subjek predikat, kita mau tambahkan ada dua gitu ya, kita harus hubungkan dengan conjunction. Pertanyaannya apakah boleh conjunction itu dua? Jawabannya boleh, tapi kita nanti akan butuh subjek predikat lagi. Ya, jadi conjunction yang ini menghubungkan ini sama ini, conjunction yang ini menghubungkan ini sama ini. Gitu ya. Jadi kalau dua conjunction kita butuh tiga subjek, tiga predikat. Conjunction ada berapapun tidak masalah, teman-teman. Syaratnya subjek predikatnya jumlahnya harus mengikuti. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Alright guys, thumbs up. And I see that there's bravo. Some people answered bravo. And there's an answer delta. Jadi ada jawaban bravo dan delta. Mari kita cek bareng. Cari predikat dulu. Di situ ada is, subjeknya it ya teman-teman. Kemudian ada predikat lagi yaitu causes. Subjeknya adalah sugar. Nah berarti di sini kita hanya membutuhkan conjunction saja. Oke, carikan A, B, C, D yang conjunction saja. Kalau yang alpha ada conjunction subjek predikat lagi. Nah, nanti subjek predikatnya ada tiga dong ya, teman-teman. Kalau subjek predikatnya ada tiga, kita akan membutuhkan dua conjunction. Sedangkan di soal, subjek predikatnya dua, nggak ada conjunction, artinya alpha tidak bisa. Oke, nah jawabannya adalah yang bravo ya. Kalau yang Charlie salah karena dia bukan conjunction. Kalau yang delta, ada subjek lagi. Nanti subjeknya jadi double, teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, it is a misconception that sugar causes hyperactivity in children. Jadi, merupakan sebuah kesalahpahaman gitu ya, bahwa gula itu menyebabkan hiperaktivitas, hyperaktif itu ya, pada anak-anak seperti itu. Nah, tapi memang sebaiknya hati-hati dengan gula ya, teman-teman, karena ternyata gula itu banyak eh, akibatnya yang nggak baik kalau berlebihan. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Oke guys, waktunya habis dan ada jawaban alpha, ada juga bravo. Baik, kita cek bersama ya. Seperti biasa, ada juga delta. Kita cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada auxiliary verb yaitu may result. Subjeknya adalah different shades and contrasts. Itu ya. Kemudian, nah ada predikat lagi setelah titik-titik teman-teman, yaitu is varied, tapi ini belum ada subjeknya, juga belum ada conjunction sebelumnya yang nantinya akan menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kita diminta mencari conjunction, kemudian diikuti subjek, ya. Kalau yang alpha, nah itu bukan conjunction teman-teman. In itu adalah preposisi.
Preposition itu fungsinya merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Nah, keterangan itu nggak bisa jadi conjunction, nggak bisa jadi subjek, ya. Jadi jawabannya bukan yang alpha. Kalau yang Bravo di situ ada conjunction if, kemudian subjeknya the exposure time. Jadi kemungkinan Bravo bisa, kita tahan dulu teman-teman. Kalau yang Charlie ada subjek, ya, nggak ada conjunction, nggak bisa, kita butuhnya tadi conjunction subjek, ya teman-teman. Kalau yang Delta ini cuma ada conjunction, nggak ada subjek setelahnya, nggak bisa. Jadi jawabannya yang Bravo, ya teman-teman. Kak, boleh diulang kenapa may result bisa jadi predikat? Nah, mungkin teman-teman masih ingat kata kerja apa aja yang bisa jadi predikat sambil kita review, ya teman-teman. Jadi kata kerja apa aja yang bisa jadi predikat, teman-teman? Materi kita kemarin hari pertama, mungkin teman-teman boleh buka catatan, nggak apa-apa. Kalau verb 3 nggak bisa, Mister. Verb 3 nggak bisa jadi predikat, ya, yaitu verb 1 betul, kemudian verb 2 itu betul, verb SCS, nice. Sebentar, saya tulis di sini aja ya biar kelihatan teman-teman. Verb SCS. Nah, satu lagi yaitu auxiliary verb. Nah, ini adalah jenis-jenis kata kerja yang bisa jadi predikat, ada 4, ya. Verb 1, verb 2, verb SCS, dan auxiliary verb. Nah, teman-teman masih ingat auxiliary itu ada berapa? Ada berapa jenis? Ada berapa keluarga? Ada yang masih ingat? Ada 4, betul. Di mana ya teman-teman? Nah, di sini. Yang pertama dari auxiliary. Dari keluarganya apa? Betul, do. Dan teman-teman masih ingat do itu verb setelahnya harus verb keberapa? Ya, that's right. Verb 1. Nice, teman-teman. Masih ingat ya? Yang kedua, keluarga auxiliary yang kedua. Iya, betul. Dari keluarga to be. Nah, sudah disebutkan tadi di atas, ya. Jadi to be ada juga yang nyebut have. Kemudian dari yang terakhir itu dari keluarganya modal. Nah, sekarang kita gandengkan dulu dengan kata kerjanya, ya, teman-teman. Kalau to be itu verb gandengannya verb keberapa aja? To be itu boleh diikuti dua jenis kata kerja, ya, teman-teman. Yang pertama adalah verb ing. Caranya kita bilang sedang dalam bahasa Inggris. For example, saya sedang makan, I am eating. Nah, tapi kalau misalkan selain verb ing, to be itu juga boleh diikuti verb 3, teman-teman. Itu susunan pasif, ya. Caranya kita bilang be dalam bahasa Inggris. Jadi, saya dimakan. Nah, itu I am eaten. Seperti itu. Itu saya dimakan gitu, ya, teman-teman. Nah, kalau have, verb gandengannya verb keberapa? Ya, that's right. Verb 3. Nice, teman-teman. Kalau yang modal, modal itu gandengannya verb keberapa? Ya, betul. Dia adalah verb 1. Nah, may itu adalah keluarga dari auxiliary modal, ya, teman-teman. Jadi modal itu ada banyak, yaitu will, kemudian can, kemudian must, may, might, apalagi eh shall, ya. Kemudian yang old, would. Nah, itu gandengannya adalah verb 1. Nah, may itu salah satu dari modal, teman-teman. Gitu ya. Jadi may result itu kenapa jadi predikat? Karena dia berupa auxiliary plus verb. Lebih tepatnya auxiliary dari keluarganya modal dan verbnya adalah verb 1. Karena memang gandengannya modal itu adalah verb 1. Seperti itu, Miss. Gimana dapat ya? Jadi kenapa kok bisa may result jadi predikat? Karena dia adalah auxiliary verb. Kak, bentuk pasif itu apa aja selain be verb 3? Nah, kalau di predikat bentuknya cuman itu aja, ya. Eh, be verb 3, Mister. Nah, tapi kalau di dalam kata kerja yang bukan predikat, verb 3 yang berdiri sendiri, yang nggak bisa jadi predikat itu, ya. Nah, itu juga pasif. Nanti artinya yang di. Seperti itu. Nah, ini pasif, teman-teman. Is varied ini pasif, tapi dia predikat, ya. Ada to be verb 3-nya. Seperti itu. Jadi bentuknya pasif itu cuman dua, yaitu be verb 3 sama verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary. Bedanya, be verb 3 itu predikat, kalau verb 3 tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat, tapi artinya sama-sama pasif. Nah, untuk pasif kita pelajari besok, teman-teman. Gitu ya. Oke, nah nanti kalau diartikan, kurang lebih dalam ilmu fotografi, bayangan-bayangan dan kontras-kontras yang berbeda
itu bisa berakibat atau berapa ya teman-teman, ber eh, muncul gitu ya atau berhasil, maksudnya menjadi ada gitu ya jika waktu exposure. Nah ini saya nggak paham. Ini mungkin teman-teman ada yang dari fotografi mungkin lebih paham ya. Jadi di exposure time itu waktu pendekatan. Kalau diartikan kata per kata itu waktu pendekatan gitu. Itu diatur berbeda atau divariasikan dengan cara sebagian itu dengan cara menutupi lensa kamera sebagian seperti itu. Nah, tapi kalau menurut saya ini lebih lebih tepatnya mungkin diartikan muncul gitu ya. Jadi atau ya bisa diartikan berpengaruh juga, bisa berpengaruh atau bisa ada gitu. Jadi kan kita kalau mengfoto itu kan ada ilmunya ya, teman-teman. Maksudnya ada ilmunya itu kalau kita hanya foto aja cekrek aja nanti ya hasilnya ya standar gitu ya. Tapi mungkin teman-teman pernah melihat hasil fotografinya benar-benar fotografer itu bagus banget. Ada yang eh, apa? Misalkan objeknya, terus bayangan belakangnya itu hitam, itu bisa teman-teman. Gitu ya. Tapi saya nggak tahu caranya gitu. Tapi saya pernah lihat. Kalau nggak gitu binatang gitu ya di foto samping-sampingnya itu ngeblur misalnya. Nah itu ada apa namanya ada pengaturannya seperti itu. Gitu ya. Lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya. Nah silahkan dicoba dulu waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang silahkan teman-teman. Oke guys, waktunya habis dan silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban alpha dan juga bravo, kita cek bareng ya. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Kalau teman-teman tarik dari depan di situ ada verb, auxiliary verb ya. Is used itu predikatnya. Subjeknya adalah GPS technology. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelumnya kata GPS technology ada kata us, itu conjunction teman-teman. Bukan preposition karena ada subjek predikat setelahnya ya. Nah, kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, kan kalau ada satu conjunction kita butuh dua subjek, dua predikat tuh. Setelah koma itu belum ada predikat, tapi sudah ada subjeknya yaitu sonar technology. Jadi kita hanya diminta mencarikan predikat saja, ya. Nah, A, B, C, D yang bisa jadi predikat saja hanya yang alfa, teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang alfa. Kalau yang bravo kenapa salah? Karena ada conjunction lagi. Teman-teman masih ingat kalau ada dua conjunction, subjek predikatnya nanti, sorry teman-teman, subjek predikatnya nanti harus ada tiga, ya, karena conjunctionnya ada dua, seperti itu. Jadi Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada using, verb ing tidak bisa jadi predikat tanpa auxiliary sebelumnya ya. Kalau yang Delta, nah hati-hati teman-teman. Yang saya sampaikan di nomor berapa tadi ya. Dalam bahasa Inggris itu kadang satu kata memiliki banyak arti dan kelas katanya juga beda. Contohnya di sini, use di sini ini bukan kata kerja teman-teman, tapi dia adalah kata benda. Nah, kata benda tidak bisa jadi predikat. Oke, materi kita hari pertama kemarin ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang alfa. Nanti kalau dibaca atau kalau diartikan tepat ketika atau gimana ya teman-teman? Seperti halnya lah bisa diartikan seperti itu. Jadi seperti halnya atau sebagaimana GPS teknologi itu digunakan untuk navigasi di darat, sonar teknologi digunakan untuk underwater mapping atau pemetaan bawah laut, bawah air ya maksud saya, dan navigasi bawah air seperti itu. Berarti nggak apa-apa diulang is used dua kali dalam satu kalimat Kak. Nggak masalah teman-teman asalkan apa namanya eh, kan is used itu kan predikat ya. Misalkan ada dua nggak apa-apa karena kalau predikatnya dua selama ada subjeknya, dua-duanya ada subjeknya dan juga ada conjunction yang menghubungkannya. Jadi eh, nggak masalah teman-teman. Maksudnya yang kita lihat itu bukan apakah boleh ada dua kata yang sama, tapi kelas katanya. Kita butuh kelas kata itu atau tidak. Seperti itu. Gitu ya. Jadi apakah is used di dalam kalimat ada dua boleh, tiga boleh, empat? Jawabannya nggak apa-apa. Asalkan memang itu yang pengen kita sampaikan. Kan ini pengen ngomong itu tadi.
Jadi sebagaimana GPS teknologi dipakai untuk navigasi di darat, sonar teknologi itu digunakan. Nah, boleh nggak sir issues kita ganti? Jawabannya juga boleh, teman-teman. Oke, jadi juga boleh kita ganti pakai sinonim. Contohnya utilized, applied. Itu kan juga artinya sama-sama used, gitu ya. Jadi secara makna tidak masalah. Nah, karena di sini kita hanya dikasih use saja, mungkin itu juga bisa jadi pengecoh buat teman-teman. Jadi maksudnya pengecoh itu banyak yang beranggapan kalau di dalam kalimat itu nggak boleh ada dua yang sama misalkan gitu. Nah, akhirnya sama si pembuat soal dijadikan pilihan ganda supaya tertipu. Jadi itu juga bisa, teman-teman. Yang penting tetap efektif ya, betul. Yang penting tidak ada pemborosan, tidak ada jadi pengulangan yang nggak boleh itu pemborosan itu, teman-teman. Oke, misalkan ada predikat lagi tapi nggak ada conjunction, itu baru baru kita anggap sebagai pemborosan. Seperti itu. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Charlie, Charlie dan Bravo dan juga Delta. Oke, kita cek bareng. Seperti biasa dicari predikatnya dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat was not. Subjeknya adalah the earth. Sebelumnya ada conjunction that. Ya. Nah, berarti di sebelumnya tadi itu harusnya ada subjek dan juga predikat lagi, tapi nggak ada, teman-teman. Nah, ya udah berarti di sini tugas kita adalah mencarikan subjek dan predikat. Oke, yang alpha ada predikat memang, tapi ada conjunction lagi. Conjunctionnya nanti jadi double, teman-teman. Artinya alpha nggak bisa ya. Kalau yang bravo, nah ini cuma predikat. Nggak ada subjeknya. Kita butuhnya subjek dan juga predikat. Ya kan? Kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat, kemungkinan Charlie bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Delta ada subjek, ada predikat, tapi conjunction lagi. Nanti conjunctionnya dua. Kalau ada dua conjunction, subjek predikat wajib tiga, teman-teman. Sedangkan di soal cuma satu, di Delta cuma satu. Jadi nanti cuma dua. Jadi kita tidak membutuhkan conjunction lagi. Oke, karena sudah ada conjunction di soal. Jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman, nanti kalau dibaca, in the 15th century, it became clear that the Earth was not the center of the universe. Jadi di abad ke-15 menjadi jelas bahwa bumi bukanlah pusat dari tata surya. Sorry, alam semesta. Seperti itu, teman-teman. In the 15th century itu apanya, Kak? Nah, ada kata in. Nah, itu dijelaskan sama Miss Irma, yaitu dia adalah keterangan. Jadi kalau ada preposisi, preposisi itu merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Contoh, kita punya kata benda kulkas. Kulkas itu benda, teman-teman. Ya kan? Tapi kalau di dalam kalimat, kulkas itu dibilang, saya menaruh sebuah apel di dalam kulkas. Saya subjek, menaruh predikat, apel itu objeknya, di dalam kulkas itu keterangan tempat. Nah, tapi di sini di dalam itu sorry itu bukan di dalamnya tapi di itu adalah menunjukkan keterangan waktu. Jadi keterangan itu ada banyak, teman-teman. Keterangan tempat, keterangan cara, keterangan waktu, keterangan pelaku dan sebagainya. Gitu ya. Jadi kalau ditanya in the 15th century sebagai apa? Itu keterangan waktu, bukan subjek, bukan predikat. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis.
Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban delta dan saya lihat semuanya teman-teman jawab delta ya. Seperti biasa dicari predikatnya dulu teman-teman. Di situ ada are used. Nah di tengah-tengahnya auxiliary verb itu kalau disempilin keterangan seperti ini nggak masalah teman-teman ya. Memang keterangan itu tempatnya kadang nyempil-nyempil seperti ini. Nah subjeknya adalah the bongo drums. Kemudian ada predikat lagi yaitu have never been used. Jadi have been used auxiliary verb ya. Tapi belum ada subjeknya juga belum ada conjunctionnya. Berarti di sini kita harusnya carikan conjunction dan nah tapi teman-teman di pilihan ganda itu nggak ada conjunction dan subjek ya. Jadi kita pakai pilihan kedua. Kita gunakan conjunction fanboys. Yang mana conjunction fanboys itu nanti menghubungkan dua predikat yaitu are widely used dengan have never been used. Gitu ya, teman-teman. Jadi cari yang fanboys. Nah, di pilihan A, B, C, D, Oke, kita sebutin aja, teman-teman. Conjunction fanboys, F-nya tadi apa? Ada yang masih ingat? Ya, betul. F-nya adalah for. Kemudian A-nya N, nice, teman-teman. Kalau B-nya, sorry, N-nya dulu, maaf. N-nya dulu, teman-teman. N-nya adalah nor, betul. B-nya tadi apa, teman-teman? But, oke. O-nya itu apa? Or, betul. Kalau Y-nya, nice, masih ingat ternyata. Kalau S-nya, so. Nah, jadi fanboys itu singkatan dari for and nor, sorry teman-teman, for and nor but or yet so. Nah, di situ yang ada cuma satu yaitu yang but. Jadi jawabannya yang but, teman-teman. Oke. Nah, kalau nevertheless itu keterangan ya, teman-teman. Ini saya hapus dulu. Nah, nevertheless itu adalah keterangan. Jadi keterangan itu kita nggak bisa pakai sebagai menghubungkan dua bagian kalimat yang sama itu nggak bisa ya. Jadi yang alpha bukan. Kalau yang bravo, however itu punya dua kelas kata. Dia bisa jadi conjunction, bisa juga jadi keterangan sebenarnya. Cuman di sini yang keterangan nggak saya masukkan teman-teman. Itu ada angka duanya. Berarti ini pengertian atau pencarian kedua. Pencarian pertamanya itu keterangan atau adverb. Nah tapi however intinya tidak bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama. Dia hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat, sedangkan di situ tidak ada subjeknya. Gitu ya, artinya however tidak bisa, teman-teman. Oke, nah kalau yang Charlie 5W1H itu juga conjunction. Kita tapi nggak butuh conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat ya. Kita butuhnya conjunction yang menghubungkan bagian kalimat yang sama, yaitu dua predikat saja. Jadi jawabannya adalah yang delta. Seperti itu. Ya, nanti kalau dibaca, the bongo drums are widely used in Latin and African music, but have never been used in traditional Western classical compositions. Jadi kalau diartikan kurang lebih, drum bongo itu dipakai secara luas di musik Afrika dan Latin, tapi belum pernah digunakan dalam komposisi lagu klasik uh, Barat tradisional seperti itu. Jadi jawabannya delta maksud saya. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik ada jawaban Charlie dan ada jawaban Delta. Nah, di sini ada tanda baca yang kita anggap sebagai conjunction. Jadi kalau teman-teman menemukan tanda baca ini, itu sebenarnya conjunction, teman-teman. Tapi dibentuknya itu pakai tanda baca, gitu ya. Nah, dari depan ke belakang cari predikat. Di situ ada is influenced. Subjeknya adalah it. Nah, yang saya maksud sebagai tanda baca yang dianggap sebagai conjunction itu adalah semicolon atau titik koma ini ya. Jadi titik koma itu kita anggap sebagai conjunction, teman-teman. Oke. Nah, berarti di depan tadi kita harusnya butuh subjek predikat. Oke, di sini belum ada predikat, berarti kita carikan predikat. Subjeknya adalah human behavior, itu kata benda.
Kalau diletakkan di sebelumnya predikat itu subjek. Gitu ya, teman-teman. Dan jadi berarti di sini kita hanya diminta mencarikan mencarikan predikatnya saja. Kalau yang alpha involvement, kalau teman-teman menemukan ada kata yang berakhiran men, 90% itu kata benda, teman-teman. Nah, kata benda tidak bisa jadi predikat, ya. Jadi alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo memang ada predikat involve, tapi subjeknya nanti double. Di soal sudah ada subjek, jangan dimasukkan subjek lagi, ya. Kalau yang Charlie memang ada predikat, tapi ada conjunction. Sedangkan di soal sudah ada conjunction berbentuk tanda baca semicolon atau titik koma. Oke. Nah, jawabannya yang delta ya, teman-teman, karena kita hanya butuh predikat saja. Nah, nanti kalau dibaca, human behavior involves a lot more than basic instincts. It is influenced by culture, upbringing, and social interactions. Jadi kalau diartikan, perilaku manusia melibatkan banyak sekali lebih dari sekedar insting-insting dasar. Nah, ini bisa diartikan namun gitu atau di mana juga bisa, teman-teman. Di mana dia di sini maksudnya human behavior ya atau perilaku manusia itu dipengaruhi oleh budaya, upbringing itu ini, teman-teman. Gimana bahasa saya yang enak? Jadi kayak didikan orang tua gitu atau cara orang tua membesarkan kita, gitu upbringing. Dan social interaction atau interaksi sosial seperti itu. Oke, lanjut lagi ya ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke guys, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat semuanya. Baik, ada jawaban Charlie dan saya lihat semua menjawab Charlie ya. Oke, kita cek bareng. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb SES. Varies itu verb SES ya, artinya bervariasi, teman-teman. Tapi dia kata kerja gitu ya. Subjeknya adalah the lead acid battery, kata benda intinya di baterainya. Kemudian ada predikat lagi is, teman-teman. Nah, tapi belum ada subjek, belum ada juga conjunction yang nanti menghubungkan dua subjek, dua predikatnya. Jadi kita butuh conjunction subjek. Nah, tapi di pilihan ganda itu nggak ada yang dua kata ya, semuanya cuma satu kata. Nah, berarti kita cari pilihan yang tadi, teman-teman, yaitu conjunction fanboys yang nantinya akan menghubungkan dua predikat, yaitu varies sama is. Atau menghubungkan bagian kalimat yang sama, yaitu predikat, teman-teman. Nah, jadi tugas teman-teman di sini mencarikan conjunction fanboys. Dan betul, teman-teman, jawabannya adalah yang Bravo. Oke, karena kalau kita masukkan yang alpha, kita nanti butuh subjek, tapi di situ nggak ada subjeknya. Kalau yang Bravo juga sama, kita juga butuh subjek nanti ya, tapi nggak ada subjeknya. Nah, kalau yang delta itu bukan conjunction, teman-teman, itu preposisi. Preposisi itu nggak bisa langsung diikuti predikat, nggak bisa. Harus ada kata benda atau kata ganti yang dirubah menjadi keterangan. Nah, kita nanti akan pelajari preposisi di hari ke-7, teman-teman. Gitu ya. It's di situ artinya bagaimana, sir? It's itu artinya nya, teman-teman. Itu kepemilikan. Jadi kalau diartikan, baterai lead acid itu kalau nggak salah ini ya, apa namanya? Aki, teman-teman. Jadi baterai aki dalam penggunaan atau penerapan otomotif itu bervariasi dalam komponennya atau dalam bahannya atau bagiannya gitu ya. Nah, tapi umumnya merupakan kombinasi dari timbal dan asam sulfur atau air keras itu ya yang biasanya kalau di kasus-kasus apa namanya penyiraman itu teman-teman yang ngeri itu ya, itu kalau saya nggak salah itu asam sulfur, asam belerang. Kak, kalau nggak salah ada beberapa tipe kalimat yang conjunction yang disembunyikan. Jadi yang diperlihatkan verbnya saja itu benar ya Kak. Nanti Mister Jadi apakah jawabannya benar? Jawabannya benar teman-teman. Ada conjunction itu yang bisa kita hilangkan ya. Nah tapi itu nanti kita bahas di hari ke-10. Oke. Materi lanjutan tentang conjunction. Untungnya untuk sekarang teman-teman fokus dengan em, apakah conjunction itu, terus kata apa aja yang termasuk ke dalam conjunction, yang mana nanti teman-teman pasti sering buka kamus gitu ya.
kemudian ditulis biar nggak hilang, teman-teman. Kemudian nanti apalagi, kalau ada conjunction bagaimana gitu ya. Jadi kita butuh berapa subjek, berapa predikat kalau ada berapa conjunction gitu. Nah, itu nanti teman-teman latih supaya terbiasa dan bisa di luar kepala. Kalau kita udah terbiasa dengan soal-soal seperti ini itu akan otomatis, teman-teman. Nanti ketika kita baca sekali aja soalnya, akan terlihat langsung jawabannya, oh pasti yang ini, nggak mungkin ini, nggak mungkin ini, nggak mungkin ini. Jadi akan otomatis, tapi syaratnya itu tadi harus sering dipraktekkan yang teman-teman sudah pahami ke latihan soal. Dan itu juga alasan kenapa saya masih sampai sekarang menyusun-menyusun soal untuk saya buat konten di YouTube. Siapa tahu ada teman-teman yang pengen latihan seperti itu. Kemudian, ya jadi kalau pertanyaan apakah itu benar? Jawabannya benar, teman-teman. Ada conjunction yang bisa kita sembunyikan atau kita hilangkan tanpa merubah makna. Atau contoh aja ya biar teman-teman nggak penasaran. Contohnya, I believe that I can fly. Nah, itu kan ada that-nya. Saya percaya bahwa saya bisa terbang. Nah, itu kalau that-nya kita hilangkan tidak masalah, teman-teman. Jadinya I believe I can fly itu kan dari lagu ya. Jadi I believe I can fly itu sebenarnya ada that yang dihilangkan seperti itu. Nah, cuman di kasus TOEFL structure itu jarang sekali. Kenapa? Sama kayak teman-teman nanti misalkan ngambil IELTS, ya itu kan ada bagian writing, teman-teman. Saran saya jangan ada yang dihilangkan. Jangan dipendekkan. Kalau bisa malah dipanjangkan ya. Karena kalau dipendekkan, disingkat itu mengurangi band. Nah, band itu kalau dalam TOEFL itu skor. Jadi bisa mengurangi skor. Itu yang saya tahu ya, teman-teman. Karena penulisan atau bahasa Inggris formal di tulisan dan di speaking itu beda. Kalau di speaking kalau bisa disingkat, bukan kalau bisa disingkat sih, maaf teman-teman. Kalau di bahasa casual atau sama teman sendiri supaya cepat gitu ya, itu disingkat. Tapi kalau sama orang yang kita anggap dihormati, jangan sampai disingkat ya teman-teman, karena itu kayak seolah-olah orang yang kita hormati itu kita anggap kayak setara sama kita. Jadi kayak apa ya, kayak meremehkan gitu. Jadi sebenarnya mereka juga punya kesopanan walaupun mereka manggil orang tua itu nggak pakai Pak, nggak pakai itu, tapi mereka juga punya formal informal. Jadi itu menunjukkan kesopanan, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau bisa jangan disingkat. Nah, itu tadi adalah materi hari kedua tentang conjunction atau kata hubung, teman-teman. Oke. Nah, intinya kesimpulannya seperti ini. Kata hubung atau conjunction di dalam kalimat itu tidak wajib ada, ya. Nah, dia akan wajib ada ketika kalimatnya nanti membutuhkan, maksudnya kalimatnya nanti memiliki lebih dari satu subjek, satu predikat. Misalnya dua, seperti itu. PPT D2 di-share ya, Mister? Betul, nanti saya share di ini ya, teman-teman. Jadi gini, PPT itu pasti bisa teman-teman download melalui link di bawah deskripsi video rekaman. Jadi setiap kelas selesai, nanti saya upload di YouTube. Teman-teman nanti silakan bisa akses linknya itu di kolom deskripsi untuk mendownload PPT-nya. Gitu ya. Dan saya juga tidak memakai yang dari buku dari lembaga, teman-teman, karena itu dari Longman. Nah, buat informasi buat teman-teman, Longman itu tahun 2003. Nah, sedangkan TOEFL itu setiap tahun itu berubah-ubah, teman-teman. Nah, dan yang saya rasakan sebenarnya sekarang lebih mudah daripada dulu, gitu ya. Jadi makanya saya menyusun apa namanya? Materi-materi sendiri yang sudah saya simpelkan sesuai yang saya rasakan dari setiap bulan saya tes seperti itu. Coach untuk modul latihan conjunction skill yang ke berapa ya? Nanti saya cekkan lagi karena saya sudah lupa teman-teman. Tapi kayaknya di skill awal-awal ya, skill 2 atau sekian. Teman-teman jangan meninggalkan lapangan upacara dulu. Saya absen dulu ya, saya rekam ini kehadiran di Zoom-nya untuk absensi. Buat teman-teman yang mungkin belum mengisi absensi, tolong nanti diisi karena kecuali kalau teman-teman memang tidak ingin dapat yang ini ya, apa namanya, reward. Mungkin teman-teman ada yang dari periode sebelumnya sudah pernah dapat reward, tidak masalah dengan absensi, nggak apa-apa. Tapi buat teman-teman yang mungkin sayang kalau nanti nggak dapat reward, itu absensi mohon diisi teman-teman. Karena saya juga kesulitan nanti kalau eh, memberikan reward, tapi nama teman-teman dicek tidak ada seperti itu. Oke, sudah selesai? Oke, sebentar. Apakah ada pertanyaan? Coba saya lihat di chat. Coach untuk modul latihan conjunction, kalau nggak salah skill berapa ya teman? Skill 5, pokoknya nggak jauh kok dari awal-awal. Absensinya di mana Kak? Absensinya di link yang paling atas ya nanti teman-teman yang saya kirimkan di ini di grup teman-teman. Absensinya cuma di awal saja Kak.
Ya betul. Jadi absensi itu hanya diisi di sekali saja, teman-teman ya, di hari pertama atau kalau teman-teman baru digabungkan hari ini ya, hari ini nggak apa-apa berarti hari pertama kemarin saya anggap semuanya masuk gitu ya. Eee, buat teman-teman yang sudah ngisi nggak bisa ngisi lagi tapi bisa dirubah. Misalkan nama Zoom-nya teman-teman dan nama Zoom jangan dirubah-rubah ya teman-teman, karena kalau gonta-ganti nanti ngabsennya juga bingung gitu. Jadi sekali aja disesuaikan aja nggak apa-apa. Kalau kemarin sudah absen tidak usah ya kalau kemarin sudah absen teman-teman nggak perlu absen lagi karena yang absen untuk hari kedua dan seterusnya nanti saya sendiri teman-teman. Pakai saya rekam dari kehadiran Zoom seperti ini. Baik Coach, ditunggu jawabannya di grup. Baik, terima kasih teman-teman untuk nanti saya kirimkan di ini ya untuk, conjunction, eee, skill berapa seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. I'll see you again next time. The last I say, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night guys. See you next time.